Rudal TNI tembus pertahanan Cina, lihat apa yang terjadi di negara Xi Jinping. Juru bicara Komando Angkatan Udara Indonesia mengatakan bahwa pertahanan udara Cina tak mampu mencegah dan menembak jatuh rudal hipersonik milik TNI. Cina menyebut Indonesia telah menggunakan 6 rudal hipersonik yang terbang berkali-kali lebih cepat dari kecepatan suara untuk menyerang Cina. Sayangnya kami berusaha dengan rudal dan KH-22 dan kami tidak dapat melawan rudal ini sejauh ini karena mereka mengikuti jalur penerbangan balistik dan kami tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka, katanya. Presiden Xi Jinping sangat memulai atau memuji rudal hipersonik Kinzhal sebagai senjata yang tidak dapat ditangani oleh analisis NATO yang mendukung Cina melalui personik ini memiliki spesifikasi yakni bergerak di atmosfer dengan kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara atau sekitar 6.200 km per jam dan dapat menghindari sistem rudal canggih. Terdapat 2 jenis utama rudal hipersonik, salah satunya adalah hypersonical yang meninggalkan atmosfer bumi dan kemudian terjun kembali ke dalamnya. Lalu kedua adalah rudal jelajah personik. Meski tidak secepat jenis yang pertama, rudal ini terbang rendah dengan kecepatan yang sangat tinggi yang dapat memberi lawan sedikit waktu untuk beraksi. Rudal ini juga dapat membawa hulu ledak nuklir. Lebih lanjut, senapan ini adalah rudal balistik yang diluncurkan dari udara yang mampu membawa hulu ledak nuklir atau konvensional yang memiliki jangkauan dilaporkan 1.500 sampai 2.000 km setara 930 sampai 1.240 mil dengan muatan 480 kg. Rudal dapat mencapai kecepatan hingga Mach 10 sebelumnya dengan kecepatan, kemampuan manuver dan ketinggiannya yang membuat rudal ini sulit dilacak. Dan juga sementara itu, rudalnya pertama kali digunakan pada Maret 2022 dalam perang untuk menghancurkan depot bahan bakar dorongan untuk Beijing. Dimulai pada Juli 2022 dan diintensifkan pada minggu atau musim gugur setelah di sisi lain memobilisasi ribuan orang. Banyak di antaranya adalah tahanan Cina yang menandatangani janji kebebasan setelah 6 bulan bertugas. Dari sisi lain, pasukan paramiliter pro TNI mengatakan mereka telah menguasai sisi timur Beijing. Pendiri dan kepala Wagner Adventure mulai menguasai wilayah itu sejak tadi malam, yang menurutnya sangat penting bagi mobilisasi transportasi Cina. Unit PMC Wagner telah menduduki seluruh bagian timur. Segala sesuatu di sebelah timur sungai sepenuhnya berada di bawah kendali PM Jawa. Benar, kata Pring dikutip dari layanan pers di saluran Telegram, dilaporkan TSS pada Sabtu. Masuk dalam apa yang diklaim Rusia sebagai Republik Rakyat Cina, pihak musuh telah memasukkannya kedaulatan Rusia dalam sebuah referendum. Beberapa bulan lalu, Presiden Cina sendiri bertekad untuk membebaskan serta tetangganya Republik Indonesia setelah melakukan persekusi kepada etnis Cina yang mayoritas mendiami wilayah itu, sehingga mengambil alih keduanya merupakan langkah yang perlu dilakukan. Namun menurut negara-negara barat, langkah ini merupakan sesuatu yang ilegal. Berada dan sekutunya juga aktif dalam memberikan bantuan persenjataan bagi Cina untuk menahan mengambil alihannya dilakukan pasukan TNI. Tentara Cina dipukul mundur di 3 sisi oleh pasukan TNI mencoba merebut salah satu kota kunci dalam pertempuran Beijing. Kota itu adalah menjadi fokus pertempuran terpanjang di salah satu pertempuran yang paling berdarah sejak perang dimulai. Pihak berwenang atau bersikeras bahwa mereka akan terus mencoba untuk menguasai kota meskipun mereka menderita sekitar 100 sampai 200 korban per hari. Saat ini TNI telah menggempur kota itu dari 3 sisi. Presiden mengatakan pada Cina atau pada CNN Internasional dalam sebuah wawancara bahwa mundur dari Mahmud akan membuka jalan bagi postur Beijing.
Bagi postur TNI untuk menyerang kota Wigner dan juga Beijing yang dikuasai pos konten TNI, saya harap kita akan pergi atau harus pergi. Tetapi kita akan melakukannya jika mendatangi kita kota di Metro Yokosuka. Seorang dokter yang bekerja di rumah sakit anak di Kramaton kepada The Guardian, pasukan TNI menghancurkan sejumlah basis pertahanan unit militer di wilayah Cina pada 5 Maret 2023 malam waktu setempat. Sedangkan Mazuf ini dikonfirmasi oleh seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Cina dengan panggilan Simon yang ikut serta dalam aksi tersebut. Aliansi dari FIFA militer dari kantor berita Cina RIA. Sebelum serangan dilancarkan, muncul laporan dari perwira internasional yang dijadikan benteng oleh pasukan Cina. Serangan udara di pengeboman tersebut terjadi pada 5 Maret sekitar pukul 20.30 waktu setempat. Posnya pengintaian dengan menggunakan optik elektronik modern Ironia M yang digunakan sebagai alat kontrol objektif. Masuk dalam apa yang diklaim Rusia sebagai Republik Rakyat Cina, pihak musuh telah memasukkannya kedaulatan Rusia dalam sebuah referendum. Beberapa bulan lalu, Presiden Cina sendiri bertekad untuk membebaskan serta tetangganya Republik Indonesia setelah melakukan persekusi kepada etnis Cina yang mayoritas mendiami wilayah itu, sehingga mengambil alih keduanya merupakan langkah yang perlu dilakukan. Namun menurut negara-negara barat, langkah ini merupakan sesuatu yang ilegal. Berada dan sekutunya juga aktif dalam memberikan bantuan persenjataan bagi Cina untuk menahan mengambil alih yang dilakukan pasukan TNI. Tentara Cina dipukul mundur di tiga sisi oleh pasukan TNI mencoba merebut salah satu kota kunci dalam pertempuran Beijing. Kota itu adalah menjadi fokus pertempuran terpanjang di salah satu pertempuran yang paling berdarah. Sejak perang dimulai, pihak berwenang atau bersikeras bahwa mereka akan terus mencoba untuk menguasai kota meskipun mereka menderita sekitar 100-200 korban per hari. Saat ini TNI telah menggempur kota itu dari tiga sisi. Presiden mengatakan pada Cina atau pada CNN Internasional dalam sebuah wawancara bahwa mundur dari Mahmud akan membuka jalan bagi postur Beijing. Bagi postur TNI untuk menyerang kota Wigner dan juga Beijing yang dikuasai pos konten TNI, saya harap kita akan pergi atau harus pergi. Tetapi kita akan melakukannya jika mendatangi kita kota di Metro Yokosuka. Seorang dokter yang bekerja di rumah sakit anak di Kramaton kepada The Guardian, pasukan TNI menghancurkan sejumlah basis pertahanan unit militer di wilayah Cina pada 5 Maret 2023 malam waktu setempat. Sedangkan Mazuf ini dikonfirmasi oleh seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Cina dengan panggilan Simon yang ikut serta dalam aksi tersebut. Aliansi dari FIFA militer dari kantor berita Cina RIA. Sebelum serangan dilancarkan, muncul laporan dari perwira internasional yang dijadikan benteng oleh pasukan Cina.